Perkenalkan, nama saya Starlit Damaris Rani Sukuduha dengan NIM 2005-19-011. Di sini saya akan menjabarkan beberapa hal yang menjadi indikator keluarga sehat dari Kemenkes RI yang perlu kita ketahui. Perilaku hidup sehat itu dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Kemenkes RI telah menetapkan 12 indikator keluarga sehat. Menurut kamu apa saja parameternya? Kebiasaan hidup sehat tentunya dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Kunci untuk membesarkan anak-anak yang sehat, bahagia, dan produktif berawal dari keluarga yang sehat juga. Kementerian Kesehatan telah menetapkan 12 indikator keluarga sehat yang dapat menjadi panduan bagi tiap keluarga untuk mempraktikkan pola hidup sehat. Dibuat sebagai bagian dari penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga pada tahun 2016. Apa sajakah indikator keluarga sehat? Berikut adalah 12 indikator keluarga sehat yang perlu kita ketahui dan perlu kita terapkan. Yang pertama, keluarga mengikuti program keluarga berencana atau sering kita dengar dengan singkatan KB. Selain untuk menunda terjadinya kehamilan, KB ini juga membantu dalam menurunkan risiko kematian sang ibu dan sang bayi. Semakin sering hamil dan juga melahirkan, risiko kematian ibu juga akan semakin meningkat, terutama setelah 5 kehamilan atau lebih. Yang kedua, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang memadai akan mendukung proses persalinan yang aman dan minim risiko. Ibu dan bayi akan ditangani oleh dokter serta bidan yang sudah terlatih dengan menggunakan alat yang steril. Dengan ini, kompilasi setelah melahirkan bahkan kematian pun dapat dicegah. Indikator keluarga sehat yang ketiga adalah pentingnya imunisasi pada anak. Vaksinasi mampu melindungi anak dari penyakit yang membahayakan, seperti polio, campak, dan difteri. Imunisasi juga dapat mencegah penyebaran penyakit. Beberapa vaksin yang bisa dilakukan sekali, sementara yang lain membutuhkan vaksin ulangan atau booster untuk pengembalian tingkat kekebalan. Yang keempat, bayi mendapat ASI eksklusif. Pastikan anak Anda mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupannya. Setelah itu, ibu bisa meneruskan pemberian ASI hingga anak berusia 2 tahun. Yang kelima, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. Sebaiknya bawalah balita ke rumah sakit atau posyandu untuk ditimbang setiap bulan. Pemantauan berkala ini bermanfaat dalam mengetahui status tumbuh kembang balita serta mendeteksi masalah pertumbuhan sejak dini. Yang keenam yaitu penderita tuberkulosis atau TBC butuh pengobatan sesuai standar. Waspadalah dengan gejala TBC seperti batuk yang berkepanjangan, sesak nafas, nyeri dada, badan lemas, demam berkepanjangan, berat badan turun, dan lainnya. Yang ketujuh, penderita hipertensi perlu melakukan pengobatan secara teratur. Mengapa penyakit hipertensi masuk dalam indikator keluarga sehat? Pasalnya, penyakit ini termasuk pembunuh yang menyerang diam-diam. Hipertensi biasanya tidak menunjukkan gejala khusus. Jadi, penting bagi Anda dan sekeluarga untuk rutin mengecek tekanan darah. Selain umur, jenis kelamin, dan riwayat keluarga, hipertensi juga dapat disebabkan oleh kebiasaan buruk, seperti merokok dan kurang makan sayur. Yang kedelapan, penderita gangguan jiwa harus mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan. Gangguan jiwa dapat ditangani dengan baik, terutama jika dideteksi sejak dini. Penderita mungkin tidak menyadari atau mengakui bahwa mereka mengalami masalah kejiwaan. Jadi anggota keluarga perlu lebih sadar dan memperhatikannya dengan seksama. Yang kesembilan, tidak ada anggota keluarga yang merokok. Kemenkes RI juga memasukkan program anti rokok dalam indikator keluarga sehat. Kamu tentu sudah paham dengan benar betapa bahayanya rokok untuk kesehatan. Dalam satu batang rokok yang dibakar, tersimpan 4.000 zat kimia beracun. Sebagian di antaranya bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Asap rokok yang tertinggal di pakaian dan benda-benda lainnya juga dapat mengancam perokok pasif, contohnya balita. Ke-10, keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. JKN adalah program pembangunan kesehatan nasional yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Program ini menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan pencegahan penyakit hingga pengobatannya. Air bersih dapat mencegah Anda dan keluarga dari berbagai penyakit, seperti diare, tipes atau demam tifoid, disentri, kolera, dan sebagainya. Karena itu, pastikan sumber air di rumah bersih dari genangan, kotoran, dan lumut, serta dilengkapi dengan saluran pembuangan air. Jarak antara sumber air dan jamban atau tempat pembuangan sampah juga minimal 10 meter. Yang ke-12, keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Selalu buang air besar dan buang air kecil di jamban atau toilet. Selain membuat lingkungan bersih dan tidak berbau, langkah ini juga membantu agar sumber air di sekitar tidak tercemar, mencegah datangnya binatang yang dapat menularkan penyakit, serta menjauhkan diri dari penyakit infeksi saluran pencernaan hingga tipes.